Tonton terus videonya sampai akhir untuk menjelajahi petualangan seru bersama podcast RBI. Halo Sobat Ilmiah Fakultas Pertanian, selamat datang di podcast Ilmiah Ruang Belajar Ilmiah Bootcamp 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai trik jitu untuk memenangkan karya tulis ilmiah. Dalam artian, kita akan belajar bagaimana cara menyusun karya tulis ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita memiliki ide atau tema yang dimana sangat menarik, yaitu Beyond the Obvious, menggali kreativitas dan critical thinking Maperta dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya, kenalin aku Steviani Yolanda sebagai pemandu podcast pada pagi hari ini. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk subscribe video dari Prisma FPUB, kemudian untuk like, comment, dan share untuk menantikan konten-konten menarik lainnya. Oke, jadi pada kali ini kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Fakultas MIPA, jurusannya Kimia seperti itu dari Universitas Brawijaya. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang dimana juga aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, salah satu pengalaman beliau yaitu pernah menjadi Direktur RKIM Universitas Brawijaya periode 2022 hingga 2023. Nah, dari situ pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan beliau. Jadi langsung saja kita undang bersama kami Kak Stevino Adi Kurnia. Halo Kak, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Kak? Selamat siang, Steph. Alhamdulillah sih cukup baik ya siang ini. Iya, cukup ya, cukup aja. Cukup aja ini. Oke. Jadi gini Kak, kan kita namanya hampir sama ya. Aku sendiri Steviani dan kakak Stevino. Mungkin aku bisa panggil kakaknya Stevino dan kakak bisa panggil aku Stevi gitu ya. Nggak rancu gitu. Iya. Oke Kak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penulisan karya tulis ilmiah gitu Kak. Untuk keperluan mengikuti kompetisi ilmiah dan harapan besarnya bisa menjadi seorang juara nih. Seperti kakak gitu. Amin. Oke. Jadi sebelum kita mulai nih Kak, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan melihat atau mengetahui apa sih pentingnya dari kita menulis karya tulis ilmiah gitu. Sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya gitu. Oke. Jadi mungkin step ya. Kita kan sama-sama dari prodi yang saintek nih ya. Kalau di pertanian ada juga ya namanya laporan praktikum. Iya, ada Kak, setiap minggu. Setiap minggu ya, tersiksanya setiap minggu ya. Terus bikin makalah ada juga. Iya. Sama sih di MIPA kan juga ada ya, khususnya di aku di kimia. Nah, jadi memang kita sebagai mahasiswa ya, mungkin teman-teman juga yang lagi lihat podcast ini kan mahasiswa juga tuh. Nah, kita memang nggak bisa yang jauh-jauh dari namanya karya ilmiah. Jadi memang karya ilmiah ini adalah suatu bentuk tulisannya yang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan suatu pengetahuan atau ilmu tertentu gitu. Nah, contoh nih, semisal kita punya suatu kebiasaan membuat laporan praktikum. Nah, sesederhana laporan praktikum aja itu sudah masuk ke dalam karya ilmiah gitu. Kenapa? Karena kan kita istilahnya adalah mensitasi suatu karya ilmiah yang lain atau mungkin jurnal, artikel ilmiah yang lain untuk kita terapkan jadi sebuah tulisan gitu. Nah, tulisan ini tujuannya adalah kita untuk mengkomunikasikan sesuatu secara ilmiah. Artinya, kita menulis itu tidak hanya sekedar berdasarkan based on opini, tetapi kita punya dasar yang kuat yaitu ilmu pengetahuan tadi. Nah, penulisan seperti inilah yang kita seringkali sebut karya ilmiah gitu. Oke, berarti dimulai dari hal-hal kecil Kak, sesimpel benar. Terus laporan itu udah termasuk karya ilmiah ya Kak. Iya, benar. Dan karya ilmiah ini juga sangat bermanfaat untuk kita mengikuti misal perlombaan non akademik dan juga bermanfaat di akademik itu sendiri. Benar. Nah, gini Kak, jadi kan aku juga suka nih buat ikut lomba karya tulis ilmiah dan biasanya aku break out langkah-langkahnya itu menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama aku biasanya mencari untuk pendahuluannya terlebih dahulu, kemudian mencari metode yang tepat, kemudian menganalisis datanya gitu, kemudian untuk nantinya kita buat kesimpulan maupun sarannya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misal kita break out langkah tersebut satu persatu gitu Kak?
Yang pertama dari misal pendahuluan nih. Nah, kalau kita bicara tentang pendahuluan, pasti itu tidak jauh-jauh dari yang namanya ide, Kak. Karena ide mendasari kita ya untuk menulisnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu gini, bagaimana cara untuk memunculkan ide yang dimana ide itu memiliki urgensi yang tinggi dan juga mampu bermanfaat untuk misal lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Itu bagaimana, Kak? Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya. Iya. Kalau bicara soal ide ya, memang kita berbicara sesuatu yang agak susah. Iya. Maksudnya gini, kalau kita memang mau bikin suatu karya ilmiah tertentu, memang terkadang kendalanya teman-teman juga mungkin ya, memang membuat suatu ide yang sifatnya baru banget itu susah. Iya, benar, Kak. Iya. Mungkin dari segi kita harus mencari dulu ya, maksudnya apa yang memang belum ada sebelumnya. Terus mencari lagi, belum lagi apakah ini sudah masuk dalam ranah ilmiah dan sesuai skopnya, itu kan tantangan lagi ya. Nah, kalau mungkin untuk mencari idenya ini sebenarnya, kalau mungkin ya saranku untuk teman-teman mahasiswa, dari pengalamanku juga pribadi, sebenarnya nih, kita kalau berbicara soal namanya keterbaruan, itu tidak harus membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi kita bisa aja bikin sesuatu pengembangan dari yang sudah ada nih. Nah, kita misalnya nemu, misalnya apa ya, sebagai contoh, kita punya minyak atsiri jeruk gitu. Nah, minyak atsiri jeruk ini sebelumnya sudah digunakan untuk antibakteri gitu. Nah, ternyata setelah kita telaah sifat antibakterinya, kok kayaknya ini bisa buat anti jamur nih. Nah, sesimpel pengembangan itu aja sudah termasuk ide yang baru, saya. Jadi mungkin kalau menurutku pribadi, sebenarnya untuk mencari ide karya ilmiah tidak perlu mulai dari hal ekstrim. Tapi pokoknya istilahnya hal itu hal kecil, tapi impact-nya juga gede gitu. Maksudku tidak mesti impact dari karya ilmiah kita itu skalanya mayor gitu. Iya. Skala minor aja, tetapi memang bisa bercabang kemana-mana, itu sudah merupakan ide yang bagus gitu. Oh, iya. Nah, itu sih menurutku cara cari ide. Nah, pertama kali yang mesti dilakuin tentu aja, kan kalau kita sekarang kayaknya ya, zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya, teman-teman juga kayaknya semua nggak punya internet itu kayaknya impossible kan sih. Iya, Kak. Nah, kan semuanya bisa akses Google, bisa akses Yahoo dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin bisa sih manfaatin engine search yang ada di internet itu untuk cari ide pendahuluan ya, atau ide karya ilmiah awal. Contohnya gini, aku pingin cari soal misalnya ulat sagu gitu. Nah, sekarang nulis satu keyword sesimpel nulis ulat sagu di Google, kayaknya banyak muncul deh. Entah dari definisi ulat sagu ya, entah dari penggunaan ulat sagu. Nah, mungkin kalau mau bikin karya ilmiah yang bisa dicek itu adalah manfaatnya. Misalnya ini aku tadi case-nya ambil ulat sagu nih. Aku search ulat sagu, aku tambahin keyword pemanfaatan ulat sagu. Ternyata ulat sagu ini misal sudah dimanfaatkan sebagai pengembang mikroba alami misalnya. Nah, bisa jadi, oh ini ternyata yang dikembangkan masih mikroba jenis ini. Aku coba deh, apakah bisa nanti dikembangkan menjadi mikroba jenis yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi cukup search-nya dari hal yang kecil dulu, ya kan? Bisa cari di internet dulu idenya yang mau disuka apa, penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti apa, dan nanti mungkin bisa komparasikan untuk dikembangkan. Oke, berarti itu seperti ini, Kak, seperti yang kita kenal metode ATM. Seperti itu, amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Jadi kita nggak perlu untuk cari ide yang benar-benar belum ada, karena memang susah ya. Benar-benar. Dan itu biasanya menghambat orang-orang yang baru memulai gitu. Oh iya, iya. Benar. Oke. Nah, berikutnya nih, Kak, ketika kita udah mengetahui ide yang ingin kita realisasikan, pastinya kita harus memilih metode yang tepat, seperti itu. Oke. Nah, caranya untuk memilih metodenya itu seperti apa, Kak? Karena kalau kita memilih metode itu harus disesuaikan juga dengan waktunya, kemudian anggaran biayanya. Itu tuh paling masalah tuh kayaknya. Dan juga sumber dayanya, Kak, yang biasanya kadang susah dijangkau. Nah, itu bagaimana, Kak? Nah, itu ya, dengerin ya buat teman-teman suka hilang-hilang. Ya. Tadi singgung ya. Oh iya. Sama dana, tolong dana ditambah. Boleh. Ya, bercanda ya. Jadi mungkin soal metode, memang ya, terkadang kalau kita cari metode, kendalanya itu yang pertama, menurutku pribadi ya,
memang kendala dana itu ada, kendala sumber daya ada, waktu tentu ya. Tapi yang mungkin paling pertama kali aku highlight saat kita cari metode itu yang terkendala mungkin adalah apakah metode itu cocok dan benar digunakan untuk penelitian kita atau karya ilmiah kita. Kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, memang jurnal ini kadang memprovide metode tertulis ya. Maksudnya kita cari jurnal terus di situ ada metodenya. Oh ternyata metodenya demikian. Nah, itu biasanya kalau kita terapkan untuk penelitian kita, kira-kira menurut Steph bisa berjalan atau enggak? Belum tentu Kak, karena dari sumber dayanya sendiri mungkin dan kayak keahlian kita gitu. Benar. Karena sejauh yang aku lakukan ya di penelitianku juga, metode ini apabila kita ngambil dari jurnal, kita laksanakannya udah persis yang ditulis di jurnal. Untuk alatnya ya kurang lebih sama lah ya. Alatnya sama, bahannya sama, tapi hasilnya itu nggak sama. Karena sepengalamanku pribadi juga berkonsultasi dengan yang menulis jurnal, bahwa tidak semua metode, detail metode itu ditulis. Contoh nih, ada beberapa faktor kontrol tertentu yang itu tidak ditulis di metode jurnalnya. Oh gitu. Nah, caranya mengatasinya kita harus cari referensi lain. Jadi kalau kita mau bikin metode itu, pertama search dulu nih, kira-kira penelitian yang sama atau mirip dengan yang kita punya sebelumnya itu apa. Oke, kalau sudah nemu metode yang satu ini, jangan langsung dipakai. Tapi kita harus cari citasi lain. Mungkin penelitian yang lebih baru, yang mirip dengan metode yang sama, atau mungkin kita cari, misalnya kita duga nih. Tadi sebelumnya kita belajar urat saku ya. Misalnya faktor yang dapat mematikan urat saku itu adalah ABC gitu. Nah, kita cari lagi, oh apa benar faktor A ini sebesar apa sih biar bisa ulat sagunya mati? Faktor B ini sebesar apa sih biar ulat sagunya mati? Nah, kita harus cari referensi itu. Karena itu tidak semua di-provide di satu jurnal atau satu citasi. Nah, jadinya kita harus cari kira-kira metode yang kita pakai ini, yang kurang itu apa? Poin yang minusnya itu apa? Nah, kita cari di jurnal lain, kita lengkapin gitu. Nah, baru kita terapin gitu. Tapi setelah itu pun kita tidak menjamin hasilnya pasti berhasil ya. Iya, banyak faktor ya. Nah, banyak faktor juga kayak tadi mungkin saya bilang waktu ya, dan lain sebagainya. Dan mungkin alat juga pengaruh. Karena mungkin kita juga di UB ya, mungkin di UB kadang-kadang tidak satu fakultas itu labnya belum tentu ada alat yang kita semau kan ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan sih dalam mencari metode. Karena metode ini krusial ya mungkin untuk karya ilmiah. Itu kalau apalagi yang metodenya menggunakan penelitian lapang ya atau wet lab dan lain sebagainya itu sulit. Nah, kalau mungkin sekarang aku bahas yang literatur review kali ya. Nah, untuk teman-teman kan karya ilmiah nggak cuma sekedar bikin yang real pelaksanaan ya, tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan literatur review. Nah, itu juga perlu diperhatiin sih. Yang pertama, kalau kuncinya literatur review yang paling penting itu adalah jumlah citasinya. Jumlah citasi, keterbaruan citasi, dan korelasi citasi dengan ide kita. Kebanyakan citasi yang aku temuin ya dalam anak-anak atau teman-teman nih mahasiswa yang ngerjain literatur review dan lain sebagainya, citasi yang diambil ini kadang-kadang dilihat berdasarkan keywordnya. Dalam artian gini sekarang, kita misalnya punya metode A, teman-teman ini cari metode A. Padahal kita judulnya adalah metode A untuk melaksanakan bla bla bla. Nah, harusnya keyword citasi yang dicari bukan hanya metode A-nya saja, tetapi lengkap metode A untuk bla 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 bla. Nah, karena kalau metode A digunakan untuk hal yang lain, nanti bisa beda, kurang sesuai. Nah, itu perlu diperhatikan sih dalam literatur review. Oke, Kak, bicara tentang literatur review kan. Nah, kita itu boleh nggak misal bikin karya tulis ilmiah yang dimana kita nggak melakukan penelitiannya, tapi mencari data-datanya itu dari jurnal misal atau mungkin artikel gitu. Aduh, ini aku jujur ya, ini aku pernah lakukan juga sih. Ya, ini aku nggak mengerjakan, tapi aku menulis itu dari literatur. Gini sih, kita kan ikut lomba macam-macam ya. Ada persyaratannya macam-macam. Mungkin ada yang lomba sifatnya funding atau kita didanai. Contoh proposal PKM. Kita ngajuin proposal, dikasih duit. Nah, kita punya duit nih untuk melaksanakan metode. Tapi kalau jujur-jujuran, biasanya kalau lomba umumnya kita kan nggak dapat uangnya sih. Nah itu Kak yang jadi problematika biasanya. Nah, itu dia. Nah, boleh kalau kasusnya seperti itu kita boleh mengerjakan berdasarkan citasi. Tetapi perlu diperhatikan karena memang sifatnya kita mengambil dari penelitian lain, jangan lupa digabungkan dengan citasi lainnya atau
mencantumkan keterbaruan. Lalu yang aku banyak lihat, teman-teman itu kalau ngerjain karya ilmiah jarang diparafrase. Oh, iya. Jadi kayak dari jurnal diambil masuk, dari jurnal diambil masuk. Menyalahi aturan ya, padahal itu nggak boleh, meskipun citasi namanya ditulis, harus. Parafrase tetap harus. Iya. Benar. Parafrase itu tetap harus. Sekecil merubah tanda hubung, kata hubung, kata ganti orang, terus aktif jadi pasif, itu sudah cukup untuk parafrase. Yang penting parafrase gitu. Benar. Yang penting parafrase. Mungkin itu sih kuncinya untuk pengambilan metode yang perlu diperhatikan. Boleh tapi dengan SNK. Iya, ada ketentuannya sendiri ya Kak, yang harus dipatuhi oleh teman-teman semua nih. Oke, jadi tadi untuk metodenya ada yang menggunakan literatur review atau langsung penelitian dan sebagainya. Nah, kalau kita misal langsung penelitian Kak, kita kan mendapatkan data gitu, hasil dari penelitian itu sendiri. Nah, untuk cara menganalisis datanya itu yang bagus seperti apa Kak? Biar mudah dipahami oleh pembaca atau misal dewan juri seperti itu. Oke, ini sekarang tadi metode kita ke analisis. Analisis, ya. Untuk analisis data ya, sebenarnya kan sekarang kebanyakan analisis data itu interpretasinya macam-macam. Maksudku cara untuk kita menginterpretasikan data itu banyak, itu tergantung dengan jenis penelitian kita. Tapi setidaknya data yang kita dapat itu harus ada metode statistikalnya. Jadi kalau kita memang membuat karya ilmiah, membuat esai ilmiah dan lain sebagainya, atau mungkin skripsi ya, yang dekat-dekat sama teman-teman mahasiswa, analisis data ini wajib untuk disertakan yang namanya proses analisis secara statistik. Artinya gini, kita misalnya punya data banyak nih, biasanya boleh sih memang di analisisnya secara rata-rata, tetapi secara ilmiah itu kurang. Nah, harusnya teman-teman bisa menggunakan berbagai media analisis statistik, contoh SPSS. Oh iya, SPSS ya, dengan metodenya ada ANOVA ya, bisa one way, dengan two way, ya itu menyesuaikan datanya teman-teman ya. Belajar sendiri juga nanti untuk datanya cocoknya pakai one way, two way dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting data dianalisis atau diolah secara statistik itu penting gitu. Karena bagaimanapun juga kan orang yang membaca nanti papernya ini butuhnya adalah untuk referensi ilmiah. Karena butuhnya untuk referensi ilmiah, tentu saja kita harus analisisnya, mengerjakannya secara ilmiah juga. Iya. Nah, kalau pakai statistik kan udah terbukti ya. Maksudnya keabsahan datanya udah jelas. Oh, ini signifikan, ini enggak gitu. Tapi kalau nggak pakai statistik, kita nggak tahu. Nggak bisa ngejudge sih. Iya, benar. Kita cuma berdasarkan asumsi kita. Iya. Nah, itu satu. Terus kedua, analisis data sebaiknya disertakan juga yang namanya komparasi dengan penelitian sebelumnya. Itu juga penting. Karena kan kita memang mau menonjolkan keterbaruannya ya, seperti kita bahas di awal tadi. Jadi kita perlu tahu nih, bedanya hasil data kita dengan data yang ada sebelumnya ini apa sih? Poinnya di mana yang beda? Apakah memang hasilnya penelitian sebelumnya itu ada benar gitu? Apakah nanti akan ada hipotesis baru yang terbuktikan atau seperti apa, itu perlu diselidiki. Iya, dikaji ulang ya Kak. Benar, dikaji ulang. Nah, terus soal penyajian datanya juga ya. Penyajian data sebaiknya jangan full kalimat sih. Sertakan juga tabel atau mungkin diagram ya yang lebih mudah ditangkap oleh mata pembaca. Kalau kita baca tulisan doang kayaknya bosan ya. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk interpretasinya sendiri itu biasanya berapa paragraf Kak yang ideal gitu? Atau mungkin nggak dibatasi? Nah, ini ya. Kalau interpretasi sebenarnya kalau jurnal ilmiah ya. Kalau karya ilmiah kita tujuannya mau submit jurnal, biasanya dari ketentuan submitnya ada batas. Gitu. Ada batas dan kita memang harus menyesuaikan itu. Tapi kalau ceritanya kita membuat karya ilmiah tanpa batas tulisan, ya kalau memang bisa kompleks, kenapa nggak kompleks gitu. Maksudku kalau memang disediakan requirement-nya banyak halamannya, ya udah kita maksimalkan aja gitu. Iya. Iya gitu. Gitu sih menurutku, jadi aku nggak bisa bilang ada ketentuan apa. Oke, jadi disesuaikan aja ya Kak. Benar. Oke, jadi kita udah membahas nih mulai dari tadi pendahuluan, kemudian pemilihan metode, dan kemudian analisis datanya. Nah, tibalah di saat kita membuat kesimpulan dan saran. Nah, bagaimana Kak untuk kayak strateginya dalam penulisan kesimpulan yang
dimana singkat, padat, jelas, tapi bisa memuat seluruh isi dari penelitian kita itu seperti apa. Nah ini ya, singkat, padat, jelas. Ini Iya. sulitnya kali. Singkat padatnya ini kali ya, yang sulit. Iya. Nah ini sih. Oke, soal kesimpulan ya. Kita buat karya ilmiah, udah ada pendahuluan, udah ada metode. Kalau nggak ada kesimpulannya, udah. Iya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan ini kita balik lagi ke bagian awal pendahuluan. Di bagian pendahuluan kita menuliskan tujuan kita penelitian ini apa kan. Nah, kesimpulan ini harus jawab di tujuannya. Tujuannya, iya. Gitu. Jadi mau kita waktu penelitian ini hasilnya kayak apa sih gitu. Nah, mayoritas teman-teman juga mungkin kalau menulis kesimpulan biasanya kopas dikit dari pendahuluan, kopas dikit dari metode, kopas dikit dari hasil ya. Iya. Nah, menurutku itu belum tepat gitu. Yang benar kalian membuat baru lagi tetapi menyimpulkan hasil penelitiannya gitu. Dalam artian hasil penelitiannya sendiri gitu. Misalnya ternyata di dalam penelitian ini, tadi kan kita bahas ulat sagu ya, kita balik ulat sagu. Jadi dalam penelitian ini ulat sagu ternyata mampu untuk sebagai media tumbuh mikroba yang berfungsi bagi tanaman, misalnya gitu. Dengan hasil bahwa mikroba A berfungsi untuk ulat sagu A berfungsi untuk mengembangkan mikroba A, ulat sagu B mengembangkan mikroba B gitu. Jadi langsung to the point ke hasil akhir aja gitu, untuk kesimpulan. Nah itu untuk kesimpulannya. Jadi kita bukan menulis ulang dari pendahuluan sedikit, metode sedikit, terus hasil sedikit, bukan. Tapi fokus ke hasil, tetapi hasil akhirnya itu finalnya kayak apa. Oke. Udah iya itu saya bikin lagi. Oke, jadi kita udah nulis kesimpulan sama sarannya nih Kak. Nah biasanya ada nih hal yang disepelekan oleh teman-teman karena memang letaknya di paling akhir yaitu referensi. Nah itu Kak, biasanya kadang kita itu kayak sembarangan gitu masukin referensinya, padahal referensi itu biasanya menjadi suatu penilaian gitu ya kalau kita mengikuti karya tulis ilmiah. Nah itu gimana Kak untuk penulisan dari referensinya itu sendiri? Oke, kalau untuk referensi atau kita kenalnya mungkin daftar pustaka. Iya, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penulisannya kan macam-macam format ya. Ada yang Harvard style lah, apa style lah, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ini malah justru penting gitu, karena kan masa kita udah citasi ya dari atas ke bawah pendahuluan, kita ambil penelitian orang, maksudnya kita ambil citasi dari penelitian orang, metode kita ambil lagi gitu, terus nanti hasil kita komparasi ambil lagi, ternyata di dalam pustaka kita nggak tulis gitu. Nah itu kayak sama kayak kita istilahnya kita pacaran nih ya, misalnya kita pacaran sama orang, terus habis itu aku mau dong minta antar ini gitu. Terus akhirnya nggak jadian. Buat apa? Kayak gitu ya. Kita kalau bicara soal cara komparasi yang mungkin dipahami teman-teman gitu. Nah, jadi citasi pun fungsinya sama sebenarnya. Kalau mau menulis di daftar pustaka, sebaiknya disesuaikan juga formatnya. Pertama, kalau memang ikut lomba A, formatnya ditentukan pakai apa style, ya gunakan apa style. Kalau menggunakan Harvard style, ya gunakan Harvard style gitu. Dan ditulis secara lengkap gitu. Aku banyak menemukan kadang kalau jurnal itu namanya banyak ya. Karena kayak jurnal dari Cina nih kita biasanya citasi ya. Ada yang namanya Shili siapa, Stephen Chow lah siapa, itu panjang ya. Kadang-kadang teman-teman nggak ditulis semua tuh. Setengah penulisnya ditulis, aku tulis aja namanya Lee. Nah sementara kan kita tahu orang Cina yang namanya Lee beribu Bruce Lee kan bisa jadi ya. Jadi banyak gitu. Jadi kita harus tulis lengkap namanya. Tulis lengkap ya Kak. Bener, harus ditulis lengkap semua penulisnya, tahun lengkap, judul lengkap, nama jurnal lengkap, volume lengkap, nomor lengkap, dan lainnya lengkap. Oke, jadi memang kalau kita sudah ngambil tuh, kita harus memberikan reward kepada orang yang kita pinjam gitu, untuk dijadikan sumber gitu sih. Jadi wajib citasi ini. Oke, mungkin balik lagi Kak. Tadi ada contoh misal kayak orang Cina itu namanya Xi Langzu misal nih Kak. Nah itu gimana Kak nulis di citasinya? Masa kita nulis Xi 2021 gitu kan kurang lengkap. Nah gimana yang benar Kak? Kalau kita bicara nulis di citasinya, kita balik lagi formatnya macam-macam. Kadang ada format yang pakai dia tanda kurung terus angka doang. Untuk citasinya itu ada, terus nanti di daftar pustakanya kita baru disertakan. Ada juga yang dalam kurung ya, mungkin yang umum kita gunakan yang dalam kurung nama, koma tahun, kurung tutup ya. Nah kalau namanya Xi langsung kita ambil belakangnya aja.
kadang kalau yang namanya Cina kan ada 3 suku kata nih. Iya. Nah, yang banyak teman-teman nggak tahu ya mungkin di sini. Kalau misalnya 3 suku kata ini kita ambil 2. Jadi langsung koma gitu. Tahu? Oh, itu 2 ya Kak. 2 belakangnya yang Iya. Nah, ini banyak yang teman-teman nggak tahu untuk nama asing itu kayak gitu, ada ketentuan format seperti itu. Gitu. Oke, mungkin Nama ini keluarga. bisa menjadi referensi ya untuk teman-teman semua untuk nulis citasi yang dimana menggunakan bahasa misal Cina, Jepang seperti itu. Nah, oke. Kemudian aku ada pertanyaan lagi nih Kak, pertanyaan dari aku pribadi. Ini tentang bagaimana kita menentukan tema dari ikut lomba. Biasanya kalau misal ikut lomba karya tulis ilmiah itu kan ada subtemanya seperti itu. Nah, ada yang teknologi, lingkungan dan sebagainya. Nah, ketika kita memiliki judul yang dimana berhubungan juga dengan teknologi, lingkungan, nah itu memasukkannya gimana Kak untuk ke subtemanya? Oh, bingung pilih subtema ceritanya. Oke. Jadi mungkin pertama kali ya yang kita bingung pilih subtema biasanya karena ada subtema yang mirip. Iya. Contoh waktu kita submit biasanya yang sering mirip itu antara pertanian, pangan dan lingkungan hidup ya. Itu biasanya kan sama gitu. Kita bingung mau submit kemana nih gitu. Nah, yang pertama perlu kita tahu itu detail ide kita gitu. Misal pertanian, berarti kita harus ngarahnya kayak misalnya ke suatu proses penanaman dan lain sebagainya, kan bisa masuk pertanian tuh. Sebenarnya bisa masuk lingkungan hidup, tapi lebih spesifik bisa masuk ke pertanian. Kita misalnya lagi melakukan penanaman, tapi yang kita tanam ini adalah tanaman misalnya pengembangan padi varietas baru. Nah, padi ini kan pangan ya, pangan. Masuknya kita masukin ke pangan, karena detailnya lebih detail ke pangan. Ke detailnya. Nah, sebenarnya kalau kita masukin lingkungan hidup, nanam padi juga lingkungan hidup. Masuk pertanian, nanam padi itu masuk tapi kita highlightnya adalah padi varietas baru. Nah, berarti kita bisa masukin dia ke pangan. Jadi kita harus lihat dulu detail ide kita itu lebih kemana. Gitu. Misalnya kan ini subtema ada yang umum, khusus dan terkhusus lagi ya. Nah, kalau kita bisa masukin yang paling khusus, masukkan aja yang paling khusus. Yang khususnya gitu. Jadi kita harus lebih mengenal ya Kak untuk penelitian kita itu arahnya kemana, spesifiknya seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi kita udah bahas banyak nih Kak tentang penulisan karya tulis, langkah-langkahnya, dan kita juga udah bahas berhubungan dengan citasi dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ikat nggak yang apa? Ya, Perpindahannya lah. Iya. Udah kan ya? Karya ini. Oh. Ngomong dulu habis itu. Oh, iya. Iya. Aku mau dulu. Oke, ayo. Udah. Oke, jadi teman-teman, berikutnya kita akan lanjut ke sesi yang tentunya sangat menarik, yaitu kita akan bedah karya dari Kak Stefino yang tentunya sudah mampu menjuarai perlombaan kompetisi ilmiah. Dan bedah karya ini juga nantinya akan berfungsi untuk teman-teman semua untuk mendapatkan referensi bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik, seperti itu. Langsung aja ya kita masuk ke sesi bedah ilmiahnya ya. Nah, ini mungkin aku bakal show salah satu karya ilmiah yang pernah aku buat ya. Khususnya ini waktu aku bikin laporan akhir karya ilmiah buat PKM ya. Jadi ya termasuk karya ilmiah. Mungkin ini tipikalnya adalah saintek ya. Jadi karya ilmiah saintek aja yang aku bahas. Jadi karena memang buatnya saintek. Oke, jadi mungkin yang pertama untuk bedah karya ilmiah ini yang mau aku tunjukin di sini, mungkin daftar isi kita bisa skip aja ya, karena nanti daftar isi itu biasanya kita idealnya buat terakhir setelah kita bikin seluruh karya ilmiahnya. Oke, yang pertama di sini mungkin ada pendahuluan ya, bab satunya pendahuluan. Nah, untuk subbabnya ada latar belakang dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini paragraf yang atas ini Alzheimer disease adalah merupakan salah satu bla 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 di dunia. Nah, ini kan aku bakal bikin skopnya dia permasalahan Alzheimer ini ada di dunia. Teman-teman yang paragraf yang aku kotakin ini. Jadi, yang pertama aku bikin masalah dulu, bukan bikin masalah sih, jelasin masalah dulu dari yang paling umum banget gitu. Levelnya ada di dunia gitu. Dimana menurut WHO lebih dari
20.000 penderita Alzheimer dari 55 juta penderita itu mengalami meninggal dunia gitu ya. Nah, ini paragraf pertamanya terkait dengan masalah yang ada untuk Alzheimer disease secara umum. Selanjutnya, aku mulai kerucutkan lagi. Tadi di dunia nih. Nah, sekarang aku masuk ke Indonesia gitu. Karena kita skopnya adalah bikin karya ilmiah ini untuk di level nasional, jadi aku bikinnya selanjutnya adalah di Indonesia gitu. Dari dunia, sekarang aku masuk sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 bla 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 bla. Nah, ini kan dari yang paling umum dulu ke makin khusus gitu teman-teman. Yang aku garis bawain ini. Nah, selanjutnya aku jelasin nih apa sih Alzheimer disease itu. Nah, masuk ke definisi gitu. Jadi setelahnya aku jelasin AD ditandai dengan menumpuknya plak amyloid beta sampai bawah ini yang aku kotakin. Nah, bla 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 bla, sayangnya efikasi tersebut terbatas. Nah, ini aku jelaskan apa sih AD itu, masalah apa sih yang menyebabkan Alzheimer disease itu banyak diderita oleh masyarakat dunia. Ternyata di sini kita temukan bahwa obatnya yang ada saat ini sifatnya terbatas, simptomatis atau menyembuhkan sementara, dan memiliki berbagai macam efek samping. Gitu. Jangan lupa juga di beberapa fakta di latar belakang ini kita juga harus masukkan sitasi. Ini ada Sharma 2019, ada WHO 2022, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian masalah yang khusus lagi, di mana Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya bahan alam, yaitu Moringa oleifera atau kelor gitu ya. Dan di sini kita sambungkan ke masalahnya. Ternyata Moringa oleifera ini memiliki kemampuan atau memiliki senyawa yang bisa menyelesaikan masalah di atas tadi yang kusebutkan obatan yang bersifat terbatas dan simptomatis. Tapi kalau senyawa pada kelor itu sifatnya bisa menyembuhkan total. Nah, ini kan jadi masalah ini yang di paragraf kedua ini di bagian sini dia menyelesaikan masalah di paragraf yang pertama. Jadi masih nyambung gitu. Jadi setelah nanti masalahnya secara umum apa, di Indonesia secara khusus apa, definisi masalahnya itu apa dan karena apa. Nah, di paragraf kedua ini karenanya itu kita selesaikan di paragraf kedua. Jadi di sini adalah solusi dan menuju ke penelitianku, yaitu tentang ekstraksi kelor untuk menyembuhkan Alzheimer disease. Nah, di sini aku masuk karena efeknya tadi yang bisa menyembuhkan Alzheimer, potensi menyembuhkan Alzheimer disease. Aku masukkan lagi di sini berpotensi kelor ya untuk menyembuhkan Alzheimer disease. Nah, di sini muncul masalah lagi nih. Namun karena kelarutan dan bioafilibilitasnya yang terbatas untuk daun kelor, maka diperlukan suatu solusi baru. Nah, di sini nyambung ke novelty yang ingin teman-teman munculkan. Gitu. Paragraf terakhir ini harus menekankan novelty yang teman-teman mau atau dari penelitiannya teman-teman, yaitu tentang terapi terbaru Alzheimer disease dengan kelor, tetapi yang memiliki efek lebih bagus. Nah, di sini solusinya aku membuat daun kelor terenkapsulasi nanopartikel emas. Karena kenapa bla 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 gitu ya. Nah, terus jangan lupa ada kalimat closing statementnya. Oleh karena itu dilakukan riset untuk mengetahui efektivitas ekstrak ini daun moringa tercapping AUNP sebagai alternatif obat. Nah, ini jadi paragraf terakhir masuk ke solusi yang teman-teman tawarkan dan novelty-nya, serta ditutup dengan kalimat kesimpulan yang mengarah pada penelitian teman-teman ini tentang apa sih? Oke, aku rasa nggak ada masalah ya dengan cara pembuatannya. Jadi bentuknya adalah segitiga terbalik kalau aku bilang. Jadi yang dari paling yang gede dulu masalahnya ke masalah yang paling khusus dan ke solusi yang teman-teman tawarkan. Oke, kita masuk lagi ada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini kebanyakan dari teman-teman mungkin membuatnya tentang biasanya pertanyaan ya. Nah, padahal rumusan masalah ini adalah apa yang mau diteliti di penelitiannya teman-teman atau di karya ilmiahnya teman-teman. Contoh nih, di sini aku ingin menyelesaikan masalah gimana sih profil ekstrak daun MO ini dilihat dari absorpsi, distribusi, metabolisme, serta toksisitasnya atau ADMET sebagai obat secara in silico. Nah, tujuannya kan aku memang mau tahu nih, daun kelor ini untuk obat itu seperti apa segi efektivitasnya. Nah, jadi pertanyaan pertama kita bisa bilang gimana sih efektivitas dari senyawa pada daun ekstrak Moringa oleifera atau kelor ini gitu. Nah, terus yang kedua
tidak selalu ya rumusan masalah harus menggunakan pertanyaan bagaimana. Ini juga bisa. Apakah ekstrak daun Moringa oleifera yang tadi menggunakan perlakuan terbaru yaitu terenkapsulasi nanopartikel emas dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada hewan model Alzheimer gitu. Nah ini kan tujuannya spesifik lagi ya. Gimana sih kelor yang tadi di pertanyaan pertama udah saya analisis, lalu saya melakukan penelitian terbarunya dan efeknya seperti apa gitu. Nah yang ketiga kita spesifikkan lagi apakah memang ekstraknya ini secara di dalam tubuh dapat menurunkan ekspresi amyloid beta atau penyebab Alzheimer gitu. Makin khusus lagi nih. Jadi rumusan masalah ini sebisa mungkin disusun dari tahapan penelitiannya teman-teman. Misalnya penelitian pertama mengekstrak kelor ya udah dianalisis dulu ekstrak kelornya. Yang kedua baru dilihat efeknya ya udah yang ditulis adalah efeknya gimana sih. Terus yang ketiga dilihat lagi secara di dalam tubuh gimana. Nah baru ditulis di dalam tubuh itu gimana. Jadi dari umum ke khusus juga sama. Tapi setidaknya lebih menuju ke pertanyaannya yaitu penelitiannya teman-teman. Untuk tujuan riset, ini cukup untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalimat pertanyaan di rumusan masalah yang di bagian ini, aku silang ini ya, teman-teman langsung jawab aja di bagian tujuan riset. Misalnya kalau pertanyaannya, bagaimana profil ekstrak? Tentu saja jawabannya menganalisis profil ekstrak. Terus misalnya apakah ekstrak daun? Jadi jawabannya mengetahui efek ekstrak daun. Dan lain-lain ini tinggal dijawab aja. Aku rasa nggak ada masalah ya untuk tujuan masalah dan juga rumusan masalah dan tujuan riset, sorry. Oke, yang selanjutnya untuk manfaat riset, ini teman-teman bisa tuliskan aja bebas untuk manfaat riset apa, misalnya riset teman-teman bermanfaat bagi masyarakat untuk bla 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 bla, atau bermanfaat sebagai referensi bla 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 bla. Ini aku rasa juga manfaat juga nggak ada masalah, ini udah clear. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja fungsi penelitian teman-teman itu apa. Oke, selanjutnya adalah mungkin ini target luaran ya, bab 2. Teman-teman bisa ganti kalau di karya ilmiah mungkin ada luaran, ada daftar pustaka juga, atau mungkin tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka nanti yang nyambung ke daftar pustaka. Ini teman-teman bisa tuliskan berbagai poin terkait dengan keyword penelitiannya teman-teman. Misal nih, di sini aku punya keywordnya Alzheimer disease. Nah, mungkin nanti di tinjauan pustaka teman-teman bisa cari definisi Alzheimer disease itu seperti apa. Terus apalagi nih, dicari lagi bla 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 terkait dengan Moringa oleifera. Nah, poin pentingnya kan ada di daun kelor Moringa oleifera. Tulis Moringa oleifera itu apa nanti di tinjauan pustakanya. Lanjut lagi ke bagian senyawanya. Nah, senyawa ternyata yang di daun Moringa oleifera yang mampu menyebabkan Alzheimer adalah flavonoid beta sitosterol. Nah, nanti di tinjauan pustaka boleh teman-teman search dan dituliskan beta sitosterol sama flavonoid itu apa aja sih? Artinya gitu dan fungsinya apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga lagi terkait dengan nanopartikel emas gitu untuk keterbaruan dari kelornya. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi di tinjauan pustakanya nulis nanopartikel emas itu apa sih gitu. Nah, jadi keywordnya ini nanti yang teman-teman sebutkan kalian jadikan untuk dijelaskan gitu di tinjauan pustakanya kira-kira apa aja sih isi dari kata-kata asing ini gitu. Nah, kan kalau sebagai orang awam mungkin nggak terlalu mengerti ya, Alzheimer disease itu detailnya seperti apa, kelor itu detailnya seperti apa, flavonoid beta sitosterol detailnya seperti apa, nanopartikel emas detailnya seperti apa. Kan kalau orang awam yang mungkin tidak meneliti soal ini membaca itu belum tentu paham gitu. Nah, makanya tujuan tinjauan pustaka ini adalah menjelaskan gitu. Kira-kira apa sih poin-poin yang ingin disampaikan itu dan definisinya apa sih, kok dari tadi dari pendahuluan disebutkan ada Alzheimer disease, ada flavonoid beta sitosterol, ada nanopartikel emas, itu semua apa sih gitu. Nah, itu dijawab di bab 2-nya. Oke, kita masuk ke metode riset ya. Nah, ini metode riset, ini biasanya ada penulisan tempat dan waktu pelaksanaan riset. Nah, ini penting dilakukan karena berbeda tempat, biasanya kebutuhan alat bahannya juga beda. Terus berbeda tempat juga kebutuhan dari segi analisisnya juga beda dan lain sebagainya. Jadi ini ditulis secara lengkap. Misalnya ini di sini aku nulis penelitian ini akan dilakukan selama waktunya 5 bulan di lab mana. Nah, ini lab mana ini adalah lab yang akan dilakukan untuk analisis gitu. Karena nantinya akan dilihat gitu. Nah, kalau pengerjaannya di lab akan semakin komprehensif atau enggak. Jadi penting ya ditulis untuk tempat pelaksanaan risetnya. Oke, dan untuk alat dan bahan ini seringkali ya banyak teman-teman yang mungkin masih belum tahu juga. Biasanya menurut alat dan bahan itu hanya ditulis alat dan bahan yang digunakan untuk penelitiannya, tetapi software yang digunakan itu jarang sekali ditulis.
Nah, itu padahal penting nih. Itu masuk ke alat yang digunakan. Jadi aku tulis nih alat dan bahan yang digunakan dalam riset ini yaitu perangkat lunak. Nah, ini ada ChemDraw Ultra, Chem3 Pro, Autodoc, Autodoc Tool, Biovia Discovery Studio, Play Lab, Tox3, dan mungkin kalau teman-teman pakai SPSS, tulis saja SPSS berapa versi berapa, itu penting. Kenapa? Karena infonya itu nanti kan tujuannya nulis karya ilmiah itu selain untuk teman-teman melaporkan, nanti akan ada orang yang mungkin juga mensitasi atau mengikuti cara kerja teman-teman. Jadi wajib sekali ditulis untuk lengkap. Alat tentu saja yang digunakan di dalam lab juga harus lengkap. Terus habis itu bahannya juga lengkap ini ditulis ya. Dan kalau misalnya ada bahasa asing, misal kayak magnetic stirrer, evaporator, mikrotom dan lain sebagainya, ini teman-teman sebaiknya di italik ya. Jangan lupa kalimat asing semuanya di italik. Begitu pula dengan nama-nama softwarenya. Gitu. Ini ya, ini kan buku italik semua nih. Nah, yang asing-asing ini pokoknya di italik. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian variabel riset. Ini juga ditulis. Jadi ini ada tabel ya. Nah, ini juga soal penulisan tabel nih. Penulisan tabel yang benar itu sebenarnya kalau di karya ilmiah formatnya macam-macam. Tetapi yang umum digunakan kalau misalnya teman-teman tujuannya juga ada publikasi, sebaiknya penulisan nama tabel ini ditulis di bagian kiri atas ya, bukan di center. Jadi ini di rata kiri saja, jangan di rata tengah. Nah, terus untuk tulisan tabel 1 ini di bold sama titiknya ini. Sementara untuk judulnya kelompok perlakuan riset ini tidak perlu di bold. Jadi cukup dengan penulisan tabel 1-nya yang di bold. Sementara untuk kayak kelompok perlakuan pada riset dan lain sebagainya ini nggak perlu di bold. Jadi aman. Jadi penulisannya lebih jelas. Jadi orang melihat dulu, oh ini tabel 1 tentang apa ya? Nah, gitu. Bukan kalau di bold semua kan bingung ya. Nah, terus soal penulisan tabel juga teman-teman. Aku lihat untuk penulisan teman-teman kalau karya ilmiah tabel itu banyak yang garisnya itu semua ditampakkan ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Kebanyakan garisnya ditampakkan kayak gini. Nah ini sorry ya, aku garisnya nggak seberapa lurus. Tapi ngerti ya yang aku maksud. Jadi kayak semua tabelnya ini ditulis gini. Semua tabelnya itu garisnya ditulis. Nah padahal ini salah kalau untuk penulisan karya ilmiah itu tidak efektif untuk dibaca. Jadi yang benar harusnya teman-teman menulisnya seperti ini. Jadi yang cukup ditulis itu adalah garis mendatarnya 1 ini, pembagi antara penamaan tabelnya dan juga pembagi antara sampelnya aja gini. Nah, sementara yang garis-garis di tengah-tengahnya ini nggak perlu teman-teman tulis gitu kalau dalam penulisan karya ilmiah. Karena lebih rapi dilihat dan lebih jelas gitu. Kalau ini tujuannya jelas. Oh, ini misalnya kamin ya. Kamin apa perlakuannya itu jelas. Tapi kalau di garis, orang akan cenderung merasa kayak, oh ini berarti seperti menuliskan pada metode yang akan digunakan. Jadi lebih baik penulisannya seperti ini. Jadi tabel garis mendatarnya ini tidak semuanya ditulis gitu. Atau tidak semuanya digambar, hanya seperti yang ada di contoh itu. Oke, selanjutnya untuk ini penjelasan ya. Nah, kalau teman-teman ada tabel, jangan lupa juga tabelnya itu dijelaskan gitu. Kebanyakan dari teman-teman menuliskan setelah menulis tabel ya udah gitu, bawahnya nggak ada paragraf atau apa gitu. Nah, sebaiknya ditulis ya. Variabelnya itu apa aja sih maksudnya. Ini ditulis singkat aja nggak apa-apa. Yang penting itu menjelaskan tabelnya itu apa maksudnya, itu juga wajib. Nah, terus ini soal alir penelitian ya. Oke, nah teman-teman untuk penulisan alir penelitian, nah perlakuan itu tidak perlu ditulis di dalam tabelnya. Yang perlu ditulis di dalam kotaknya ini ya. Ini kan ada kotak nih, ada kotak set. Yang perlu ditulis di kotaknya ini perlakuannya apa gitu, atau bahan atau alatnya itu apa. Sementara untuk detail perlakuannya ini harus ditulis di luar diagramnya. Nah, kebanyakan aku melihat teman-teman kalau bikin kerangka penelitian semuanya dimasukkan ke dalam kotak gitu. Misalnya contoh nih, melakukan analisis farmakokinetik, farmakodinamik dan toksisitas. Terus detailnya dijelasin di bawahnya sekalian. Teman-teman tulis ini bla 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 gitu. Nah, itu nggak perlu teman-teman. Sementara pelakuan detail ini harus ditulis di luar tabelnya. Cukup yang ditulis di dalam tabelnya itu adalah terkait dengan alat bahan dan juga perlakuan sederhananya saja. Sementara detail seperti waktunya 1 minggu, 3 minggu, 4 minggu dan beda perlakuannya harus ditulis di luar tabelnya atau di garis panahnya. Gitu. Oke, terus untuk penulisan keterangan gambar ya sama seperti tabel, tapi dia diletakkannya adalah di center dan di bawah gambarnya. Ini ya, sama ini tulisan gambar satunya di bold, terus ditulis diagram alir tahapan riset. Nah, ini sama cara penulisannya seperti tabel, tapi bedanya dia di bawah setelah gambarnya dan di center. Oke, terus terkait dengan metode berikutnya, gunakan kalimat
yang pasif, jangan gunakan kalimat aktif ya. Karena kalau menggunakan kalimat aktif dalam metode terkesannya seperti menyuruh yang membaca gitu. Padahal kan kita yang ingin melakukan. Nah, terus dituliskannya juga harus dalam bentuk apa? Ditulis dalam bentuk paragraf, bukan ditulis seperti bentuk resep misalnya kayak satu dilakukan bla 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 bla, dua kemudian gitu. Nah, itu jangan. Sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf aja. Ini aku seperti ini contohnya aku tuliskan dalam bentuk paragraf langkahnya gitu. Oke. Siang ini juga sama. Aku tuliskan dalam bentuk paragraf. Semua metode aku tuliskan dengan bentuk paragraf. Oke, untuk peliwaran indikator capaian ini juga penting. Jadi misalnya teman-teman punya metode preparasi, ekstraksi, dan nanoenkapsulasi daun kelor. Kira-kira mau apa sih dari metode ini? Kira-kira yang mau diharapkan itu apa? Nah, ini yang diharapkan didapatkan ekstrak kasar. Terus misalnya prediksi ATMES secara analisis in silico. Kira-kira yang mau didapatkan apa? Nah, misalnya dapatkan gambaran interaksi yang kuat antara senyawa yang terkandung dengan reseptor pada Alzheimer dan lain sebagainya. Jadi luaran dari indikator capaian ini menjawab kira-kira dari metode teman-teman itu harapannya itu hasilnya apa. Oke, ini juga teknik pengumpulan data dan analisis data wajib ditulis ya. Jadi bukan cuma teknik membuatnya di lab saja, tapi harus ditulis teknik pengumpulan dan analisis datanya menggunakan apa. Misal di sini aku menggunakan ANOVA jenis one way, lanjutkannya uji Tukey untuk signifikansi yang nilai signifikansinya 0,05. Nah, ini ditulis dengan lengkap juga untuk metode analisis datanya. Oke, terkait dengan pelaporan hasil sekarang ya di bab 4. Nah, ini juga untuk pelaporan hasil, tambahkan hasil studi yang sudah ada sebelumnya seperti kataku tadi. Misalnya di sini ada hasil penelitian dari Liu et al. 2019, komparasikan dengan hasil yang kita miliki gitu. Kira-kira hasil yang kita miliki apa? Dan disampulkan kira-kira hasilnya kalau dari penelitian sebelumnya itu hasil kita itu seperti apa? Apakah lebih bagus kah? Mirip atau sama atau seperti apa gitu. Nah, tidak cukup hanya dibilang bagus, jelek, dan lain sebagainya, tapi harus dijelaskan juga. Misalnya di sini, secara khusus menyatakan bahwa masih banyak dapat ditoleransi apabila jauh dari satu peraturan yang dilanggar, kayak gini misalnya. Nah, jadi kita simpulkan lagi nih, kira-kira dari hasil ini, dari pengujian, didapatkan hasil yang tertera seperti tabel 3, bahwa semua senyawa adalah gimana. Jadi nggak cuma bagus, baik, gitu, tapi harus dijelaskan kenapa bagusnya, kenapa baiknya, kenapa jeleknya. Kalau berbeda dari literatur yang kita ambil sebelumnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, wajib dijelaskan. Oke, lagi-lagi soal penulisan tabel, seperti kataku tidak harus semua garisnya ditulis. Ini nggak perlu digariskan samping, ini kan nggak ada ya. Garis atas gini, samping juga ini nggak ada, tuh garis gini juga nggak perlu. Jadi ini penulisannya seperti ini, garis horizontalnya nggak perlu ditulis semua, dan vertikalnya juga. Pokoknya ditulis atas apa ya, garis samping dan garis atas itu kosong aja. Oke, ini sama untuk cara analisisnya kurang lebih aku juga bandingin dengan literatur, gimana hasilnya, aku sajikan dalam bentuk tabel supaya mudah dibaca. Penulisan tabelnya juga tipsnya masih sama seperti sebelumnya. Nah, oke, ini kita masuk ya. Nah, sekarang kita ini ada masuk yang bagian diagram. Contohnya di sini aku adalah hasil uji ukuran partikel menggunakan PSA. Nah, di sini aku menulisnya tidak dalam bentuk tabel, misalnya hasil ukurannya sekian, tapi aku menganalisiskannya dalam bentuk seperti ada diagramnya ini. Nah, diagram ukurannya. Jadi orang-orang tahu nih, oh kira-kira diagramnya ini menunjukkan seperti ini dan ukurannya di rentang berapa. Nah, ini juga salah satu bentuk menggunakan diagram untuk menginterpretasikan data gitu. Kayaknya orang lebih akan melihat gambarnya dulu. Oh, ini ternyata ada di sekitar 100 hingga 1000 nih. 100 dan berapa nih? 100 100 dan 200 nih. Kira-kira di tengah-tengahnya berapa? Nah, orang-orang bisa kira-kira dulu. Nah, baru dijelaskan kenapa hasilnya yang didapat segitu. Jadi pertama dituliskan dulu untuk diagramnya. Oke, sama ini juga aku bentuk yang analisis selanjutnya aku bentuk dalam bentuk diagram nih. Diagramnya macam-macam warna. Ini misalnya warna coklat itu apa? Misalnya Capre, terus ada K plus pos dan lain sebagainya. Nah, ini juga tujuannya supaya yang membaca enak gitu, tahu gitu. Dan jangan lupa untuk legendanya tetap dimasukin teman. Jadi aku nggak masukin data mentahnya yang bentuk tabel ke dalam sini, tapi sudah aku olah dalam bentuk diagram batang ya, diagram batang, ada standar deviasi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tahu gitu, ada mediannya juga, kuartil atas bawahnya aku lengkap gitu. Oke, ini selanjutnya juga sama di bagian sini diagram. Dan jangan lupa setelah gambar ataupun setelah tabel itu harus wajib ada penjelasan meskipun singkat. Ini kayak gini aku jelasin. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran ataupun rencana tahapan selanjutnya. Seperti kataku, aku jelaskannya di sini tuh apa namanya?
tidak menyimpulkan tidak metode ku copy, pendahuluan ku copy, tetapi menyimpulkan gitu. Nah, ternyata ini hasil dari hasil yang tadi aku dapat ternyata bisa nih buat digunakan sebagai alternatif obat. Namun efek sampingnya itu bagaimana, namun apa kelemahannya dan lain sebagainya gitu. Nah, terus boleh juga ini terhadap manfaat terhadap aspek sosial, pendidikan, ekonominya kalian tuliskan lagi boleh. Dan rencana tahap selanjutnya ini adalah saran. Oke, terus seperti kataku tadi daftar pustaka wajib tulis. Nah, ini kayak ini ya, contohnya penulisan ini menggunakan Harvard ya. Jadi ini ada Abdasa M 2015 nanopartikel dengan relasi ionik, farmaka, bla bla bla, tulis lengkap. Nah ini kalau penulisnya banyak, aku pun ya tetap harus tulis lengkap, nama keluarga dan lain sebagainya tulis lengkap, nggak boleh kukurangin. Nah ini terus yang tadi aku sempat bilang mungkin di podcast ya, ada yang namanya Chinese gimana. Nah ini aku tulis nama keluarganya, misalnya ini dia Chen G, ya aku tulis belakangnya Chen G, terus yang Su dan lain sebagainya, yang Yetso, Jiang Melcher dan lain sebagainya, aku tulis lengkap aja. Sama, yang bawah-bawah juga sama. Dan ini penulisannya jangan lupa ya, kalau menulis daftar pustaka sebaiknya ada di bagian yang dijorokkan ke dalam. Kalau lurus semua di sini kan nanti kelihatannya nggak enak, gitu. Nggak rapi dan bingung membedakannya gimana gitu. Oke, terus ini kalau lampiran memang ada lampiran yang diperlukan untuk karya ilmiahnya boleh. Contoh ini ada penggunaan dana, terus ini ada logbooknya, pengerjaan, dokumentasi pengerjaannya. Jadi orang tahu kalau itu memang kita mengerjakan real sendiri, kecuali memang menggunakan literatur review. Kalau menggunakan literatur review mungkin bisa dijelaskan sumber-sumbernya apa saja dari mana saja. Kalau ini aku mengerjakan sendiri jadi dijelaskan. Nah ini terus tadi kan ada aku sebutkan ya, yang kumasukkan di dalam karya ilmiah aslinya itu adalah yang sudah bentuk diolah menjadi diagram. Nah data mentahnya tetap aku masukkan ke lampiran nih supaya orang-orang tahu kalau memang data mentah ini adalah asal muasal sebelum dijadikan diagram. Jadi benar-benar tahu kalau memang data yang didapatkan dari diagram itu real, bukan membuat-buat. Oke, mungkin itu aja ya untuk bedah karya ilmiah kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk bedahnya. Oke, terima kasih Kak. Tadi telah banyak dijelaskan ya, mulai dari metodenya dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin untuk kita nih Kak, ketika menyusun karya ilmiah, itu kan tidak semua dari kita mampu melakukan analisis datanya, seperti itu. Apalagi dalam mengikuti perlombaan seperti itu. Nah, itu cara mengatasinya gimana Kak? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau untuk analisis datanya itu kan metode statistikalnya banyak ya, macam-macam. Kadang mungkin kita keterbatasan softwarenya ya, misalnya laptop kita nggak buat SPSS, bisa jadi mungkin juga kita memang bingung caranya gimana sih ngolah datanya. Nah, kalau boleh jujur, sekarang itu tidak semua peneliti juga istilahnya mengolah datanya itu secara mandiri. Gitu. Ada memang mengolah mandiri lebih bagus, tetapi mungkin ada beberapa yang memang menggunakan jasa untuk pengolahan statistik data gitu. Nah, tapi gunakan jasa statistik data yang tentu terpercaya gitu dan memang legal, itu banyak dilakukan. Jadi sistemnya bukan kita ngasih data mentah lalu mereka ngolah gitu. Tapi kita sistemnya adalah konsultasi nih. Jadi kita misalnya punya data ini kira-kira harus diapakan, gimana ngolahnya gitu. Nah itu sih, jadi bukan kayak joki ya. Kalau joki kan kita ngasih data mentah, kita tinggal terima hasil jadi ya. Bukan. Jasa yang digunakan harus sebenarnya adalah konsultasi. Nah terus habis itu, selain itu kita juga bisa mencoba mulai belajar sendiri sih. Menurutku lebih bagus. Jadi misalnya kayak cari, mungkin ya kalau sekarang lagi-lagi kita balik lagi ke internet bisa search ya. Kita bisa search, oh data kita ternyata kayak gini, mirip dengan data orang ini. Gimana sih cara ngolahnya, metodenya apa? Nah kita bisa gunakan. Gitu kurang lebih. Oke nih Kak, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari aku. Ketika kita ingin menulis karya tulis ilmiah itu kan ada ide atau nantinya bakal ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, di saat kita melakukan penelitiannya secara nyata itu banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga terkadang penelitian itu tidak menjawab dari tujuan kita. Gitu. Nah, itu gimana tanggapan dari Kak Stevi? Jadi maksudnya penelitiannya itu hasilnya benar. Oke, jadi sebenarnya gini. Kalau aku pribadi sebagai orang jurusan kimia kan, memang kan kerja di lab dan lain sebagainya. Yang namanya meneliti itu menurutku pribadi hasilnya memang nggak harus selamanya bagus. Jadi misalnya aku ternyata meneliti hasilnya gagal. Maksudnya bukan sekali gagal diem ya. Maksudnya setelah mencoba ini dirubah ini hasilnya kok nggak berubah signifikan ya. Apa sih memang? Nah
itu merupakan suatu temuan sih. Kegagalan itu temuan menurutku. Jadi kalau nggak pakai faktor ini belum berhasil, faktor ini belum berhasil, nah itu kan bisa masuk ke bagian sarannya ya berarti. Nanti di metode penjelasannya pun juga kita bisa jelaskan. Ternyata pH, misalnya pakai pH 4 gitu, hasilnya ukurannya belum kecil karena mungkin pH 4 ini tidak mendukung bla bla bla. Nah, bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Nah, terus selanjutnya di sarannya kita bisa kasih masukan karena di penelitian ini kita pakai pH sekian belum berhasil, maka nanti di penelitian nextnya bisa dieksplor lagi mungkin di pH sekian tapi suhunya sekian. Nah, bisa kayak gitu. Jadi menurutku pribadi sebenarnya meneliti itu bukan soal hasilnya bagus atau enggak ya, tetapi kita mendapatkan sesuatu hasil setelah berusaha sih kalau meneliti. Jadi jelek atau enggak hasilnya, atau sesuai tujuan atau sesuai ekspektasi atau enggak, itu sudah termasuk hasil sih. Kayak gitu. Oke. Jadi tergantung gitu ya Kak? Benar. Oke. Jadi mungkin pertanyaan dari aku cukup itu saja. Terima kasih untuk bedah karyanya dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Baik, jadi itu tadi merupakan bincang-bincang singkat kita dengan Kak Stefino terkait dengan bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik. Nah, tadi juga telah ada bedah karya dari Kak Stefino agar nantinya bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam mengikuti lomba ilmiah seperti itu. Nah, mungkin di sini aku akan menyampaikan sedikit dari ringkasan podcast tadi, yaitu yang pertama bahwasanya karya tulis ilmiah ini sangat penting baik untuk non-akademik maupun akademik. Karena kita sebagai seorang mahasiswa dituntut harus bisa menulis dan dilandasi dengan cara yang ilmiah seperti itu. Nah, kemudian untuk kita mencari ide sendiri itu bisa dilakukan dengan menggunakan teori ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Untuk metodenya sendiri, ketika kita melakukan penelitian itu harus disesuaikan dengan banyak faktor, misal waktunya, kemudian ketersediaan anggaran dana, dan juga sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, untuk analisis datanya sendiri, teman-teman bisa nih menggunakan metode-metode yang ilmiah, misal seperti SPSS dan sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya itu bisa ditulis ulang ya, jadi tidak hanya dikopas dari misal tujuan, kemudian isi dan sebagainya, tapi bisa di-create ulang untuk menyimpulkan karya tulis kita, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya ini diusahakan untuk menjawab tujuan dari penelitian kita. Nah, berikutnya yang terakhir adalah referensi yang dimana gak kalah penting karena penulisannya juga memiliki kriteria khusus, misal kita bisa menggunakan apa style dan sebagainya. Nah, berikut tadi Kak merupakan bincang singkat dari kita dan aku sangat berterima kasih pada Kak Stefino karena mau hadir di kesempatan kali ini dan kami di sini memiliki sedikit kenang-kenangan nih Kak berupa sertifikat. Nah ini Kak, mohon diterima. Oke. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktu minggunya yang sangat padat ini ya Kak. Padat untuk turun. Oke, jadi untuk teman-teman semua jangan bosan-bosan untuk tetap berkarya, membuat karya tulis ilmiah dan juga di sekarang banyak referensi-referensi yang bisa kita dapatkan mulai dari YouTube dan sebagainya. Kita juga bisa berkenalan lebih lanjut dengan Kak Stefino agar bisa menjadi mentor untuk kita menulis karya tulis ilmiah seperti itu. Nah Kak, mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini bagaimana kita kalau jargon bareng gitu Kak? Waduh, apa nih jargonnya nih? RBI ini ada jargonnya sendiri gini. Kalau misal aku bilang podcast ilmiah RBI 2024, jawabnya meraih prestasi bersama RBI gitu aja. Prestasi bersama RBI. Iya. Oke. Nadanya gitu Kak, meraih prestasi. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, iklan. Iklan podcast. Oke. Podcast ilmiah RBI 2024 meraih prestasi bersama RBI. Dadah teman-teman semua, ditunggu podcast-podcast menarik lainnya.